Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Gisti Nurjanah, NIM 329, kelas 2I, Prodi PGSD, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Felix selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia Lisan Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang saya sayangi teman-temanku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap bisa menjalankan tugas dengan kesehatan dan tanpa kendala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang budaya sebagai filter globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi merupakan suatu hubungan sosial yang mendunia, yang kemudian terhubung satu dengan yang lain, sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda dapat berdampak juga bagi tempat yang lainnya. Dengan kata lain, globalisasi itu merupakan hilangnya batasan di dalam kehidupan manusia, mulai dari batasan geografis, batasan sosial, batasan budaya, maupun batasan yang lain. Manusia tidak akan lepas dari pengaruh globalisasi, karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia butuh berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Pada zaman sekarang disebut dengan generasi milenial, atau disebut juga dengan era revolusi industri 4.0, yang dimana arti dari revolusi 4.0 itu merupakan sebuah keadaan di mana terjadi perubahan tentang produksi barang dengan mesin. Yang dulunya itu menggunakan tenaga manusia, sekarang diganti atau paling tidak dilakukan disesapi dengan tenaga mesin. Revolusi industri 4.0 juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat menembus hingga ke pelosok dunia. Ini juga yang disebut dengan globalisasi. Yang dikaitkan dengan globalisasi itu dapat menembus batasan. Lalu dapat kita lihat contohnya di dalam bidang ekonomi yang telah terjadi dampak globalisasi secara nyata. Contohnya, dalam jual beli dapat kita lakukan dengan online. Banyak lapak-lapak yang menyediakan jualannya secara online. Hal tersebut dapat mempermudah kita sebagai konsumen dan mereka sebagai penjualnya. Tak lupa juga, globalisasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi itu, kita diuntungkan dapat mengakses yang ada di website yang berkepentingan dengan kita. Misalnya nih, kita kan sekarang lagi mengalami pandemi, terus ada banyak tugas-tugas. Nah, melalui website tersebut dapat kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Kita dapat memilah dan memilih hal mana yang cocok dengan tugas kita.
atau hal-hal yang lainnya. Dampak negatifnya tentunya banyak. Salah satu contohnya, globalisasi itu dapat merubah tatanan budaya. Nah, tatanan budaya apa sih yang dimaksud? Sebenarnya aspek budaya itu cukup luas karena Indonesia terdiri dari keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Tentunya hal tersebut menjadi ciri khas dan nilai plus yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, saya akan bicarakan beberapa saja. Saya ambil contoh yang ada di tempat tinggal saya tentang unggah-ungguh atau tata krama. Teman-teman, saya tinggal di Jogja sudah sejak lahir. Dahulu itu, sewaktu saya kecil, kental banget dengan budaya unggah-ungguh. Jika kita melalui atau akan mendahului orang, kita baiknya menyapa dulu atau mengatakan permisi atau menyapa kabar orang tersebut, sekedar sapa saja. Namun sekarang apa yang terjadi bisa dilihat sendiri, jarang sekali yang melakukan hal tersebut, apalagi yang tinggal di daerah kota. Itulah yang dimaksud berubah tatanan budaya. Itu yang saya contohkan dalam kehidupan yang saya alami. Terus ada juga contohnya, tanpa kita sadari, dalam hal makanan pun kita mulai mengikuti pola makan orang barat, yang dimana kita mulai menyukai makanan cepat saji atau lebih dikenal dengan fast food. Fast food itu terdiri dari pizza, spaghetti, sushi, atau apalah makanan yang cepat saji itu. Mereka sebenarnya dalam memakan makanan itu mungkin bukan untuk kenyang, tapi untuk membuat konten. Jadi mereka makan di situ terus, mereka mengupload demi konten mereka agar populer di sosial media mereka, sehingga makanan-makanan itu akan terus terkenal dan banyak orang yang, wah, saya ingin seperti ini, saya harus kesini. Dengan adanya Facebook itu, tanpa kita sadari, kita melupakan akan enaknya masakan Nusantara. Karena apa? Karena masakan Nusantara kita tidak terekspos. Terlepas dari yang kita bicarakan tadi, yaitu tentang tata krama, unggah-ungguh, dan makanan, mari kita bicarakan tentang gaya hidup, mulai dari orang tua hingga generasi milenial cenderung mengikuti tren yang berkembang pada zamannya. Sekarang ini sedang booming drama Korea atau film barat. Kita contohkan saja pada cara berpakaiannya. Orang-orang barat cenderung berpakaian yang mini atau memperlihatkan auratnya, seperti memakai rok mini, pakaian yang ketat. Sementara hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan budaya kita, budaya timur yang cenderung menutup aurat. Sekarang ini banyak kita lihat di jalan-jalan atau di tempat wisata, banyak yang mengenakan pakaian model tersebut. Karena apa? Karena untuk mengikuti drama atau gaya hidup bias-bias atau idola. Sebenarnya hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan karena itu merupakan urusan pribadi mereka. Namun, melihat dari sudut pandang budaya,
hal tersebut tidak sesuai dengan budaya kita, maka jadikanlah budaya itu sebagai filter dari globalisasi. Apa sih itu filter? Filter itu penyaring. Jadi kita dapat memilah dan memilih mana yang dapat kita pakai, kita gunakan, yang tentunya sesuai dengan budaya dan kondisi keadaan kita, dengan budaya lingkungan sekitar kita. Kita itu boleh kok mengikuti arus globalisasi, tidak ada yang melarang juga. Namun, ikutilah arus globalisasi dan jadikan budaya sebagai kiblatnya. Karena apa? Agar kita tidak menemui dampak negatifnya, minimal lah kita meminimalisir dampak negatif dari globalisasi tersebut. Teman-teman, dari adanya globalisasi kita jangan sampai terbawa arus tanpa mengetahui apapun ya. Misal nih, ini kan lagi booming drama Korea atau K-pop atau semacamnya. Kita terus mengikuti, berlatih, boleh sih berlatih dance atau apapun itu hak kalian. Namun kita itu jangan malu mengekspor budaya sendiri. Kita juga dapat memperlihatkan, kita dapat mempostingnya. Agar apa? Agar budaya kita tidak kalah bersaing, tidak tertinggal juga. Nah, seperti yang baru-baru sedang terjadi, ada kasus Reok Ponorogo yang diakui oleh negara lain. Karena apa? Karena mungkin kesenian tersebut tidak terekspor dengan baik. Itulah mengapa kita jangan malu-malu dengan budaya kita sendiri. Kita harus mengembangkan, mengeksplor lebih jauh budaya kita agar lebih dikenal. Kita jadikan budaya sebagai kiblat dari globalisasi. Agar apa? Agar budaya Indonesia tidak terkikis, termakan oleh waktu dan terkikis oleh budaya yang datang dari luar Indonesia, sehingga kita melupakan budaya sendiri. Dimulai dengan hal-hal kecil saja, contohnya kita dapat memasak masakan daerah, lalu kemudian dapat kita eksplor di sosial media kita seperti di Instagram, YouTube, atau apapun itu yang dapat mengundang minat orang banyak. Nah, teman-teman, pada intinya kita boleh mengikuti arus globalisasi, tapi jangan sampai kita terbawa arus tanpa mengetahui apapun, tanpa mengetahui batasan-batasannya, batasan yang baik atau batasan yang buruk. Kita ikuti arus yang baik saja, yang buruk kita tinggalkan. Nah, begitulah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam bicara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.